Apakah itu kekuatan terbaik kita, Bung Ais? Iya, kalau kekuatan terbaik belum, karena Max Hilgers nggak datang. Dan masih ada Elkan Bagot juga yang masih dimusuhin sama Sintayong. Entah sampai kapan ya? Entah sampai kapan. Jadi kalau gue pikir, kalau STY mau ngambil transisi cepat, harusnya sih Tom Hai di situ. Walaupun gue agak menduga STY akan mencadangkan Tom Hai lagi. Serius? Gue menduga seperti itu. Martin Paes tuh menganggap Jepang punya akurasi tinggi dalam tendangan bebas 19 ya. Kita ini main di GBK, bahkan Ritsu Doan tadi tulisan lu tuh ya. Agak takut loh sama atmosfer GBK. Gue sih berharap minimal seri ya 0-0 gitu. Objektifnya? Tapi objektifnya nggak kebobolan banyak udah bagus. Selisih berapa? 2, 3? Feeling gue selisih 2 ya. Oh, selisih 2 ya? Selisih 2 udah bagus ya? 0-2 lah. Harga mati. Itulah yang dikatakan oleh Erick Thohir kepada Sintayong. Timnas harus masuk 4 besar untuk lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertanyaannya, apakah STY sanggup? Pertanyaannya. Untuk itu kita akan menjawab itu di podcast Ruang Ganti bersama gue Koko Montana, dan ada 2 narsum yang akan menjawab pertanyaan itu. Jadi bebannya ke mereka nih, bebannya nih. Ada Bung Ais, jurnalis senior, juga ada juniornya nih, ada Andri Bagus Saiful yang info A1. Dia punya banyak infonya Erick Thohir ya sini ya. Liputan sehari-hari. Oh, liputan sehari-hari. Berarti sehari-hari udah tahu banget Erick Thohir kayak gimana ya? Kalau gue sehari-hari nungguin beritanya dia. Karena editor ya kan? Jadi gitu. Buat Sobat News mungkin juga kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar nanti. Nanti mungkin akan kita tanya di episode selanjutnya ya mungkin ya. Tentang Timnas ini bagaimana. Satu hal yang pasti adalah Timnas akan menghadapi Jepang di hari Jumat ya? Jumat. Hari Jumat. Andri, sebagai yang setiap hari di lapangan ketemu pemain, ketemu Erick Thohir, Sintayong, bagaimana kondisi mental pemain? Apakah down setelah dikalahkan secara mengejutkan oleh China? Udah di treatment mungkin sama STY untuk melupakan kekalahan kemarin kita lawan Cina dan hasil seri lawan Bahrain ya. Ya kita kan karena kita harus fokus lagi, harus meraih poin nih lawan Jepang sama Arab Saudi. Kevin Dix akan melengkapi berarti 28 pemain yang dipanggil berarti ya? 27. Tetap 27? Karena Mes kan nggak jadi datang. Jadi dia istilahnya menggantikan Max Hilgers yang nggak bisa. Apakah itu kekuatan terbaik kita, Bung Ais? Iya, kalau kekuatan terbaik belum. Karena Max Hilgers nggak datang. Dan masih ada Elkan Bagot juga yang masih dimusuhin sama Sintayong. Entah sampai kapan ya? Entah sampai kapan. Tapi paling enggak ini kekuatan terbaik di saat dengan segala permasalahannya, tanpa Mes, tanpa Elkan. Ya ini ya the best-nya inilah. Ya termasuk juga beberapa pemain yang cedera ya, kayak Malik Rizaldi juga itu sangat disayangkan kan. Nggak bisa dipanggil. Hernando Ari gitu. Dan beberapa, siapa lagi yang cedera? Asnawi udah pulih ya. mungkin waktu pemulihan ya. Iya, udah main dia. Udah main. Ya. Nah, kabarnya Asnawi ada bocorannya, dia udah bilang ke Sumarji selaku manajer kalau dia udah pulih. Iya, gue mau main nih gini. Tapi nggak dipanggil lagi. Tetap Sintayong nggak mengubah daftar pemanggilan pemain ya. Berarti karena cedera ya? Ada pertimbangan lain. Pertimbangan awal mungkin karena cedera, tapi ternyata cederanya nggak parah dan dia sempat main. Asnawi bilang bahwa dia nggak apa-apa sebetulnya gitu. Cuma itu keputusan pelatih lah. Hanya Sintayong yang tahu ya Hanya masalahnya. Sintayong yang tahu. Dari 27 pemain itu, kita mungkin agak sedikit ke starting line up-nya ya, kurang lebih ya. Kira-kira starting line up terbaik dari versi lu dulu deh, Dri, gimana? Versi ya tetap kiper Martin Paes. Untuk back-nya mungkin bisa debut ya, Kevin Dix langsung debut, terus ditandemnya sama Rizky Ridho dan Jay Ijes. Kevin Dix langsung debut ya? Rizky Ridho dan Jay Ijes. Oke. Di lini tengahnya? Lini tengah Tom Haye.
90 menit nggak nih? Karena kata STY nggak bisa main 90 menit katanya. Kan kita ada beberapa pemain lainnya yang mungkin bisa backup ya, karena kita oke. butuh Tom Haye itu dari awal menurut saya untuk mengatur lini tengah kita lawan Jepang nanti. Siapa yang nemenin? Tom Haye, Nathan, Ya, karena Ivar Jenner nggak bisa ya. Benar-benar akumulasi. Akumulasi. Nathan mungkin bisa dicoba Witan, Witan. Oke. Witan siapa ya satu lagi ya? Witan di kanan berarti ya? Ragnar Ah, di pasti. kiri. Ragnar Rafael. ya. Ragnar. Kevin Verdong? Verdong nggak? Oh enggak. Oh, menurut lu Verdong agak disimpan dulu menurut lu. Oke. Berarti yang Verdong di simpen. Simpen. Belakang 3, di belakang 3, depan 4. Setengah 4, belakang ya striker dua. 3-4-3 kan? 3-4-3. 3-4-3 ya, Pak. 3-4-3. Berarti oke, langsung ke 3 depannya kalau menurut lu. 3 depan ada Eliano. Oh, main ya? Ya, Eliano. strike. Mungkin bisa dicoba Sananta ya. Oh, Sananta. Sananta. Oke, boleh. Jadi Sananta ditumpukan di tengah, 2 tuh yang mobile. Oh, tadi Ragnar di kiri tadi ya? Ragnar kiri. 4 yang di Belakang kiri. ya. Bung Ais gimana? Lu setuju? Kalau gue di belakang ya gue sepakat. Tentu kiper pas ya, Martin pas. Oke. Jay Ijes pasti sebagai jenderal di tengah. Di tengah ya dia. Iya, kanannya ya bisa jadi antara kanan kirinya Kevin Dix. Nah, satu lagi antara Rizky Ridho atau Justin Hapner. Nah, ini pilihan yang agak susah juga ya. Cuman yang gua khawatir STY ini agak berat untuk nyadangin Jordi Amat. Kenapa bisa begitu? Iya, gua nggak paham ya. Cuman kayaknya mungkin kalah wibawa. Karena kalau kita lihat setiap Jordi Amat masuk tim dan dia dalam kondisi fit pasti main. Pasti ya? Pasti main. Dan ya kita lihatlah dalam setiap Jordi Amat pasti main lah. Dan feeling gue besok dia main juga. Walaupun gue secara pribadi gue mau dia nggak main, cadangan lah. Di belakang ya kalau menurut gue pilihan terbaik ya itu tadi Jay Ijes, Kevin Dix, satu lagi antara Justin dan Rizky Ridho. Gitu. Bukan Jordi Amat ya? Bukan Jordi Amat. Di Malaysia baru 11 menit kemarin Mas main. Betul. Jordi Amat nih dari 27 pemain kita ini paling berpengalaman. Iya, gue setuju. Pernah lawan Messi. Pernah lawan Messi, Cristiano Ronaldo, Iya. Wayne Rooney, Harry Kane dan yang lain. Tapi sekarang sejak dia pindah ke JDT, flop dia. Dan beberapa kali banyak melakukan blunder lawan Irak kartu merah dan juga lawan Jepang di Piala Asia dia bikin penalti Ayase Ueda. Gol pertama Jepang. Banyak sering ketinggalan, tapi memang dia punya umpan yang bagus, visinya mainnya bagus. Cuman ya itu karena kalah sprint biasanya tuh tipikalnya dia tuh narik ataupun nabrak, itu yang bahaya buat timnas kita. Tapi bukankah, ini pasti nanti Sobat Anies bakal bertanya nih, bukankah pelatih itu punya kuasa tertinggi? Kan katanya Sintayong nggak bisa diintervensi kan? Ya, gue nggak paham ya, maksudnya ini Sintayong kalah wibawa dengan Jordi atau memang dia punya maksud lain dengan Jordi ya, punya strategi lain dengan Jordi, yaitu balik lagi ke prerogatif Sintayong ya. Tapi gue pikir Jordi kemungkinan besar main ya setiap, karena trennya seperti itu, setiap dia fit dia pasti main. Dan mungkin kalau misalnya seandainya Jordi main, mungkin pemain lainnya harus bisa nge-cover kan, sebenarnya gitu kan paling. Iya, kalau seandainya Jordi main ya yang jadi korban bisa jadi antara Justin Hapner dan Rizky Ridho. Berarti kalau Jordi main, Jordi akan di kanan, si Kevin Dix bisa jadi di kiri gitu. Dan tetap Jay Ijesnya di tengah. Karena perannya Kevin Dix ini sangat penting banget ya. Dia seberapa bagus Mas Ais lu nge-rate Kevin Dix ini? Iya, ini pemain ya pengalamannya cukup bagus ya, bersama Copenhagen dia paling enggak pernah main di UCL juga, Liga Champions. Tapi kan pertanyaan sekarang chemistry-nya langsung dapat atau enggak bareng teman-temannya yang baru. Dan juga atmosfernya kan mainnya di GBK. Ini kan Asia, Pak. Kelembapannya tinggi. Dia aklimatisasinya cepat apa enggak? Ini kan jadi PR besar juga. Nah, ini yang membuat Kevin Dix ini belum tentu bisa menampilkan performa terbaik langsung di debutnya. Gitu. Meskipun secara CV ya Dri ya, dia pernah ngesingkirin MU loh dia di Liga Champions. Disingkirinnya sama dia kan sebenarnya. Dan kita juga ingat loh, Calvin Verdong itu debutnya di GBK langsung keram.
Oh. Bener nggak? Iya, bener. Iya kan waktu lawan Vietnam ya. Keram tuh di menit-menit belum menit-menit 60 kalau nggak salah. Karena memang ya wajar pemain Eropa main di Indonesia dengan iklim yang beda, dengan kelembapan tinggi, dengan pemain-pemain yang gaya mainnya beda ya. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi juga lawan kepada Nanti Kevin lawan, Dix ya. nanti lawan Jepang ya. Ya mudah-mudahan sih enggak. Kalau di lini tengahnya? Tengah gue dua holdingnya ini Tom Hai dan Nathan. Karena Ivar kan nggak bisa main ya. Ivar. Mungkin nggak sih Justin? Karena banyak pasti netizen yang berpikir Justin bisa maju ke depan gitu. Bisa aja. Karena kan di Piala Asia juga Justin Hapter main sebagai holding midfielder kan bersama Ivar Jenner saat itu. Bisa aja itu mungkin. Dan waktu lawan Jepang kan Justin main juga tuh. Tampil cukup baik juga dia. Justin duet sama Ivar. Tapi waktu itu belum ada Tom Hai. Iya, nah ini agak berbeda nih. Iya, jadi kalau gue pikir kalau STY mau ngambil transisi cepat, harusnya sih Tom Hai di situ. Walaupun gue agak menduga STY akan mencadangkan Tom Hai lagi. Serius? Gue menduga seperti itu karena STY akan coba melakukan middle block. Oh, ngerti. Jadi dia akan pakai dua pemain pekerja di situ. Siapa berarti? Justin dan Nathan. Oh, Justin dan Nathan. Oke. Oh. Kemungkinan ya kalau seandainya dia mau bertarung mematikan lini tengah ya dia akan mainkan Justin dan Nathan di situ. Tom Hai baru akan dimasukkan di babak kedua. Gue menduga seperti itu. Walaupun gue maunya sih Tom Hai yang main di starter ya. Dan di kanan ya Sandy Walsh, di kiri Calvin Verdong pasti. Ya. Nah di depan tiga depannya itu mungkin nggak sih Rafael Struijk nggak dimainin? Ini jadi pertanyaan juga nih. Enggak, gue nggak percaya. Sekarang nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi ya Dri ya? Siapa? Untuk pemain dengan gayanya dia, cuma dia di saat ini. STY ini Sintayong sejak 2020 pegang timnas Indonesia, itu kecenderungannya dia nggak mainin striker murni. Dari dulu Kuseda Hari Yudo, itu kan aslinya kan bukan striker murni. Iya. Kemudian Ezra Walian aslinya bukan striker murni, sampai ya Rafael Struijk juga bukan striker murni gitu. Artinya memang yang dimainkan STY ini cenderung striker yang mobile. Itu kenapa Ramadan Sananta nggak terlalu cocok sama STY. Itu kenapa Spaso nggak terlalu cocok sama STY karena gayanya beda gitu. Nah balik lagi ke line up. Di depan itu ya tentu Rafael Struijk ya, striker. Kanannya gue menduga Yakob Sayuri. Karena dia dipanggil ya, Yakob Karena Sayuri. dipanggil. STY ini senang dengan tipikal model Yakob. Dia pekerja keras, punya skill bagus, ngotot. Nah ini yang disenengin sama STY, gaya-gaya pemain-pemain Korea banget gitu. Jadi dibanding Witan, dibanding Eliano Reinders, atau dibanding Marcelino, feeling gue Yakob yang akan dimainin di kanan, di kiri ya pasti Ragnar Oratmangun. Tapi polanya lawan Jepang tentu nggak 3-4-3 tapi 5-4-1. Lebih bertahan ya. 5-4-1. Jadi itu yang tadinya wingback itu akan backup belakang, Ragnar dan Yakob akan di tengah gitu. Jadi 5-4-1. Kalau nyerang baru 3-4-3. Lebih ke middle block ya, bukan low block ya? Feeling gue sih middle block. Oh, kalau low block terlalu beresiko sih menurut gue. Karena Jepang ini punya pergerakan bagus, jadi sebisa mungkin STY ini akan coba bikin Jepang nggak mendekati kotak penalti. Jadi langsung dihajar di tengahnya. Langsung dihajar di tengah. Menarik sih. Jadi gitu, Sobat News kurang lebih starting line up dari versi Andri sama Bung Ais. Lebih suka yang mana? Atau mungkin ada pilihan lain, boleh nanti tulis saya di kolom komentar ya. Yang pastinya adalah ini adalah starting line up yang menurut lu berdua yang paling oke kan? Ya kan? Iya, paling masuk akal lah. Tapi kan hak prerogatif tetap ada di Sintayong. Betul. Dan yang menariknya adalah dari lu berdua selalu ada, ini dari netizen juga nih, selalu ada satu pemain yang bukan diasporanya gitu. Yeah. Mungkin nggak kalau misalnya di laga sepenting ini lawan Jepang, tim terkuat Asia, Sintayong mendadak nurunin full diaspora? Andri? Mungkin. Kan karena dari PSSI sendiri kan ya nggak bisa intervensi ya. Dikasih kebebasan Sintayong menurunkan pemain yang paling siap dan paling terbaik untuk laga kan. Mungkin aja dengan menurunkan full pemain diaspora.
Karena sejauh ini belum pernah ya. Belum full pernah. diaspora. Ya cuman ya kalau dari segi mungkin. Mungkin. Tapi kalau menurut gue Sintayong ini kemungkinan besar akan tetap memainkan satu minimal pemain lokal. Pasti ya. Karena sepertinya dia ingin jaga pride-nya pemain orang Indonesia. Oh, itu yang dijaga ya. Itu yang dijaga. Jadi Oke. rasa kepemilikan Indonesianya masih tetap ada itu dengan adanya pemain lokal. Apakah itu nanti Rizky Ridho yang mainin di belakang ataupun Yaakob Sayuri atau bisa jadi dua-duanya. Siapapun pokoknya tetap ada rasa Indonesianya Iya. yang menjaga rasa Indonesia itu di laga lawan Jepang nanti. Betul. Masalahnya Jepang ini kuat banget nih Bung Ais nih. Nomor 1 di Asia, ya nggak ada lawan lah. Jerman kalah 2 kali sama dia kan. Spanyol juga dihajar babak belur sama Jepang. Emang sekuat apa sih Mas Jepang? Siapa pemain yang harus diwaspadai? Iya, kalau ditanya siapa pemain yang harus diwaspadai, semua. Semua ya Dri ya? Karena 22 pemain mereka berkarir di luar negeri, Mas. Betul, dari 27 itu 22 main abroad. Hanya 5 yang main di lokal, termasuk Oke. Nagatomo ya. Itu dipanggil lagi ya itu. Iya, usia 38 tuh. Kalau dari lu Dri, pemain Jepang yang paling lu takutin banget? Mungkin pemain Liverpool Liverpool? siapa? Endo. Wataru Endo. Endo. Sampai Martin Paes saja sendiri mempelajari skema tendangan penalti Oh iya? dari Jepang. Oh, Ya, karena Jepang kan dia punya kualitas juga Tendangan bebas ya? tendangan bebas. Tendangan bebas. Tendangan bebas ya, bukan set tendangan piece ya, penalti. set Service, piece. iya. Set piece. Service. Oh. Karena Martin Paes tuh menganggap Jepang punya akurasi tinggi dalam tendangan bebas 19 ya. Ya iyalah, yang ngajarin Shunsuke Nakamura, yang ngajarin Keisuke Honda ya pasti pada jago-jago junior ya. Baru tadi diutarakan sama dia. Oh, dia Sampai belajar ya? Belajar sendiri ya. Nonton videonya. Tapi memang perlu ya, karena ini juga perlu Sobat Anis tahu, kita udah kebobolan 5 gol ya. 3 dari 5 gol, artinya which is itu 60%, itu dari set piece itu kebobolan. Betul, termasuk lawan Bahrain ya. Iya. Ya, memang salah satu kelemahan Indonesia dari zaman ke zaman ya. Sampai termasuk zaman sekarang di mana pemain kita banyak naturalisasi, tetap aja kelemahannya adalah set piece. Set piece, kemudian juga umpan-umpan crossing, itu juga kelemahan kita. Dan memang ini yang harus diantisipasi. Jepang juga kalau kita lihat ini mereka tidak bertumpu ada 1-2 pemain. Waktu Piala Dunia 2022 kemarin misalnya, gua nggak lihat Jepang sebagai sebuah nggak punya bintang yang wah gitu loh dibanding Jerman, dibanding Spanyol. Tapi kenyataannya mereka kalahin Jerman, kalahin Spanyol ya. Seri apa seri ya. Kayak seri ya. Dan mereka juara grup gitu. Artinya kan di situ mereka bermain kolektif sangat luar biasa. Sekarang pun begitu. Mereka tuh teamworknya kental. Jadi Wataru Endo iya pemain paling kesohor, kapten juga di Liverpool juga, klubnya paling gede. Tapi cadangan ya sekarang ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dia itu nggak dengan rekan-rekan yang lain nggak pengaruhnya nggak sedemikian besar ya. Artinya memang kolektivitas ini yang jadi kekuatan utama Jepang. Dari tim produksi kami yang udah ngehimpun, kita nangkep Jepang tuh sebenarnya 3-4-3 juga sebenarnya. Secara di atas kertasnya 3-4-3. Tapi yang membedakan sama kita, kalau kita wingback-nya itu memang fullback gitu. Bahkan ada yang back tengah istilahnya. Kalau Jepang wingback-nya itu winger gitu. Ritsu Doan, terus ada di kiri Junya Ito, ada Keito Nakamura, ada yang di kirinya itu ya sarjana dribbling ya, kayak Kaoru Mitoma. Jadi mereka akhirnya nyerangnya jadi 3-2-5. Menurut lu Bang Ais, ada nggak cara buat ngatasin 3-2-5-nya Jepang ini nih? Yang nyerang sekali nyerang tuh 5 channel langsung. Iya, ya kalau gue pikir ya kita mesti middle block ya, middle blocknya mesti kuat. Tetap ya middle block. Tetap jangan sampai mereka masuk ke daerah pertahanan kita aja. Kalau seandainya itu berhasil ya mudah-mudahan kita bisa bikin mereka frustrasi, bikin mereka kecapean dan kita dapat peluang 1-2 ya model-model kayak lawan Vietnam di GBK lah. Vietnam di GBK ya kita kan nggak banyak dapat peluang tapi bola-bola nemunya Egy saat itu bikin kita menang ya. Walaupun kita nggak bisa bandingin apple to apple Vietnam dan Jepang ya, tapi paling enggak kita ini main di GBK, bahkan Ritsu Doan tadi tulisan lu tuh ya
agak takut loh sama atmosfer GBK. Oke, Dri, karena tulisan lu nih Dri, Ah. apa yang ditakutin Ritsudoan dari GBK? Dari supporter kita sih. Kenapa tuh? Kan dukungan supporter kita kan luar biasa ya di setiap laga timnas ya. Mereka agak khawatir karena kan mereka antusiasme supporter di Eropa dan di Asia berbeda. Even di Jepang tidak serame ini ya? Nggak beda. Beda. Lebih mereka tuh agak khawatir di situ. Oh, jadi ada sedikit jiper dikit ya Jiper, Jepang ya? Mungkin menurut mereka bermain di laga tandang udah biasa ditekan supporter, tapi kan ini kondisinya beda. Mereka lagi nggak main di klubnya di Eropa, tapi mainnya di Asia dengan Indonesia yang terkenal dengan supporter yang militan. Karena lu juga di lapangan Idri, gue dapat info kalau Kevin Verdong ini akan menghadapi rekan setimnya ya di NSC Nijmegen, yaitu adalah Koki Ogawa. Di mana dia adalah salah satu striker yang dibawa karena juga striker utamanya Ayase Ueda absen ya. Ada bocoran dari Kevin Verdong, mungkin karena dia udah belajar secara khusus Koki Ogawa atau bagaimana? Ya mungkin dengan kasus ini secara nggak langsung dia udah tahu ya cara bermainnya mereka, cara bermain rekan setimnya itu ya. Ya mungkin ngasih sendirian sedikit kali ya. Ada ya dikit ya? Mungkin kasih tahu gimana karakternya begini, harus apa nih, dan ke rekan setim yang lainnya ketika menghadapi pemain tersebut. Karena ini ya, karena banyak pemain Jepang yang berasal dari Liga Belanda juga ternyata ya? Iya, dan alumnus lah. Alumnus. Ritsudoan salah satunya. Iya, memang kalau gue nilai Jepang ini mereka bukan hanya banyak pemain abroad, tapi banjir ya. Bahkan banyak pemain abroad Jepang yang nggak dipanggil karena saking banyaknya. Kyogo Furuhashi udah dari berapa tahun nggak pernah dipanggil, sekarang dipanggil akhirnya Kyogo Furuhashi. Ya artinya kita juga jangan lupa ada Takefusa Kubo, Messi Real Jepang. Sociedad, betul. Ya, walaupun dalam beberapa pertandingan dia tidak jadi starter ya. Artinya memang nih tim yang kedalaman skuadnya paling top sih di Asia saat ini yang terbaik lah di Asia. Gion Suzuki, kiper yang di netizen Indonesia dianggap mirip dengan kiper MU karena blunder ya. Onana ya. Iya, Onana sambil sini dibilang Onana Maru bahkan. Tapi dia perlahan inti loh di Parma, di Liga Italia kan. Ya betul, memang tapi kalau gue nilai Gion Suzuki ini bukan tanpa celah ya. Dia baru kebobolan 1 ya? Baru kebobolan 1, tapi dari beberapa kali nonton dia tuh dia sering kali agak ragu. Tetap ya, ada ya? Tetap ada agak ragu, kemudian juga agak lengah gitu. Tapi memang kolektivitas pertahanan Jepangnya ini yang susah sih. Rapet. Compact defense-nya itu bagus. Mereka saat defense nggak satu pemain, kadang-kadang double cover, bakal triple cover gitu kadang-kadang kita lihat. Saat lawan Australia aja kan viral tuh di medsos ya, bagaimana cara mereka memblok tendangan Australia, bukan cuma satu pemain tapi ada 3 pemain yang sliding gitu. Ya ini yang memang bikin setiap lawan susah jadi untuk nembusnya gawang mereka. Itu juga penyebab kenapa Jepang cuma kebobolan 1 gol doang ya. Itu yang harus diwaspadai. Kalau kayak gitu kayaknya kalau gue dengar dari Bung Ais kayak nggak ada peluang nih kayaknya nih. Kayaknya pesimis banget kayaknya. Peluang sih bukan pesimis ya, artinya peluang memang agak berat ya. Secara rankingnya jauh, Jepang 15, kita 130. Kemudian juga head to head 16 kali ketemu, kita menang 5 kali, mereka 9 kali. Oh pernah menang dong? Pernah, tapi terakhir menang tahun 81. Di saat Jepang belum jadi Jepang seperti sekarang. Jepang kan berubah tuh tahun 90-an. 90-an itu, 90-an awal, 91, 92 mereka mencanangkan 100 year vision. Visi 100 tahun. Di mana mereka tuh saat itu melakukan naturalisasi pertama tuh beki asal Brazil, Santos kalau nggak salah namanya, lupa gue. Dari situ termasuk dia benahi liga mereka dari awalnya amatir, perusahaan-perusahaan menjadi J-League. Termasuk mereka studi bandingnya kayak Galatama. Belajar sama kita tahun 92. Nah, tapi ya bedanya mereka serius ke depan maju, kita ya di situ-situ aja gitu. Bedanya itu sih. Ya. Dan terakhir tahun 81 kita menang uji coba friendly match ya, dan setelah itu kita belum pernah menang lagi ya, udah lama banget. Mungkinkah terulang lagi di Jumat di GBK nanti? Ya, impossible is nothing ya, apapun bisa terjadi ya. Dan yang perlu kita ingat, kita pertemuan terakhir di Qatar ya, Piala Asia,
Januari kemarin tuh kita 1-3 kalah. Lumayan ngelawan sebelumnya. Lumayan ngelawan, dan sekarang kan ada 8 pemain yang berbeda. Kalau Max Hilgers main ada 9 bahkan. Ya, tapi dia absen. Tapi dia absen. Ada 8 pemain berbeda, ya Martin Pas, kemudian Calvin Verdong, Jay Ijes, Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Hai, Nathan juga kemarin belum main ya, Eliano Reinders, kemudian Kevin Dix, pas 8 tuh. Ya artinya 8 ini kan 8 pemain yang bisa jadi pembeda. Dengan begitu gue pikir ya apapun bisa terjadi walaupun berat. Prediksi skor langsung deh. Aduh. Tanpa basa-basi. Gue sih berharap minimal seri ya 0-0 gitu. Objektifnya? Tapi objektifnya nggak kebobolan banyak udah bagus. Selisih berapa? 2, 3? Feeling gue selisih 2 ya. Selisih 2 ya? Selisih 2 udah bagus ya? 0-2 lah. Sama kayak waktu timnas U19-nya Indra Syafri kalah di perempat final lawan Jepang di GBK juga. Piala Asia U19 ya? Iya, tahun berapa tuh? 2018 ya? 18 ya, sekitar itulah. Lu Dri, ayo dong, lu sebagai yang paling optimis membela timnas, yakin nggak? Kalau dari segi kualitas ya, seri aja udah maksimal banget itu. Seri aja udah maksimal banget? Ya tapi kalau kita dari masyarakat Indonesia, supporter ya inginnya menang pasti lawan Jepang. Meskipun susah. 0-0 realistis. Bisa. Objektifnya 0-0? 0-0 objektifnya ya bisa gitu. Oke, jadi yakin. Kita lock ya jawaban Andri, kita lihat nanti siapa yang bener ya. Gue mau ke Arab Saudi nih, karena kita nggak cuma ketemu Jepang, masih ada ketemu Arab Saudi juga. Salah satu lawan rival langsung ya dari kompetitor. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, kita harus menang menghadapi Arab Saudi. Masalahnya adalah pelatihnya ganti. Bukan Roberto Mancini tapi Hervé Renard, pelatih yang membawa Arab Saudi ngalahin Argentina. Yang dimana Argentina itu kemudian juara dunia. Juara dunia dikalahin oleh Arab Saudi. Gimana nih, Bung Ais? Agak menyeramkan nggak nih Arab Saudi ini? Hervé Renard ini tipikalnya beda sama Roberto Mancini. Kenapa kemarin kita bisa ngelawan Arab Saudi di tangan Roberto Mancini? Karena Mancini ini tipikal gaya mainnya Itali. Pelan-pelan, sabar, dari belakang, slow. Indonesia demen main lawannya kayak gitu. Dan kita bisa ngelawan. Hervé Renard enggak, dia mainnya speed, lebih cepet. Nah ini yang harus kita antisipasi itu. Tapi kan Salem Al-Dosari nggak bisa main kan, Dri? Cuman kan Arab Saudi bukan cuma Salim. Masih banyak pemain lain. Iya, siapa lagi tuh, Dri, menurut lu? Saud Abdul Hamid ya. Saud Abdul Hamid ya, harus diwaspadai ya. AS Roma itu bahaya. Arab Saudi. Poinnya sekarang Arab Saudi berada di atas kita 2 poin ya? 2 poin, 5 poin ya? 5 poin. 5 poin. Gimana? Posisi ketiga. 3. 2 kan Australia. Gimana, Dri? Lu di lapangan pemain-pemain timnas mungkin udah ada yang gimana soal Arab Saudi gitu mungkin? Sekarang atau masih fokus ke Jepang aja? Ya, karena kan di depan mata udah di Jepang nih, lagi fokus semuanya ke Jepang. Jadi belum ada pembicaraan gitu Arab Saudi seperti apa? Belum ada ya? Fokus semuanya ke Jepang saat ini. Iya, dan juga pengaruhnya laga lawan Jepang nih akan sangat besar untuk lawan Arab Saudi. Ya juga sih. Kalau kita bisa nahan. Kemungkinan lawan Arab Saudi lebih semangatnya, lebih enjoy ya Mas ya? Lebih pede lah. Lebih pede. Enjoy sih enggak ya, tapi pede lah. Lebih pede ya. Nggak mungkin itu yang Andri lihat di lapangan, apa di mana di tempat latihan. Enjoy pemainnya kan. Sekarang lagi menikmati sih ya dengan berkumpul, apalagi kemarin juga sempat ketemu sama timnas futsal kita ya. Tambah termotivasi mengulang prestasi. Mereka berprestasi, kenapa timnas Indonesia enggak gitu? Ya, karena timnas futsal baru menjadi raja Asia Tenggara ya. Setelah berapa tahun. Oke, itu dari Arab Saudi. Berarti dan sebenarnya Hervé Renard pun juga habis ngalahin Argentina dia kalah-kalah terus kan. Sebelum akhirnya dia dipecat akhirnya. Beda, gaya mainnya beda, dan ini pelatih galak loh. Dia nggak segan-segan di ruang ganti itu maki-maki pemain. Oh, lebih keras ya berarti. Lebih keras, betul. Dan para pemain respect sama dia. Selain itu juga dia bukan orang baru lah. Dia udah kenal betul. Bahkan lebih lama kenalnya ketimbang Roberto Mancini. Oh iya lah. Dan dia punya CV bagus ya. Sobat Endus, dia pernah juara Piala Afrika. Ya.
2 kali ya. Betul. Bersama satunya gue lupa, tapi yang sensasional adalah bersama Zambia. Zambia. Negara dan itu menjadi Cinderella story buat Zambia karena dia bisa juara Piala Afrika. Dri, peluang menghadapi Arab gimana? Arab menang. Arab menang? Menang. Arab yang menang? Kita yang menang. Oh. Karena kita status tuan rumah di Jakarta kan. Heeh. Kita ya mau nggak mau harus menang lawan Arab. Iya. Untuk menjaga asa lolos ke putaran keempat ya. Kan target kita posisi 3 atau 4 ya. Iya, harga mati kata si. Kalau kita lawan Jepang hilang 1 poin atau kalah, lawan Arab kalah, ya mungkin bisa dikatakan udah berat banget itu untuk nembus posisi 4 aja. Jadi menurut lu menang ya? Menang. Prediksi mungkin? Menang 1-0. Tipis-tipis aja ya, tipis aja. Mas Ais, ayolah Mas Ais. Gua sih maunya seperti Andri ya, menang. Cuman gua khawatir seri lagi. Oh ya? Nggak menang lagi? Khawatir seperti itu karena Arabnya kan beda nih. Arab dengan pelatih baru, tentu mereka akan lebih apa ya, punya asa untuk memperbaiki kesalahan mereka di Arab saat itu di Jeddah ya. Ya mudah-mudahan sih kita bikin kejutan bisa menang sehingga dari 6 laga sisa ini kita bisa ambil paling enggak 3 kemenangan di kandang lawan Arab, lawan Bahrain, lawan Cina. Oh, Cina. Kalau kita bisa lakuin itu, lolos ke 4 besar masih sangat masuk akal karena 12 poin kan. 12 poin. Tapi kalau kalah lawan Jepang, kemudian kalah lawan Arab atau seri lawan Arab berat. Karena 2 away-nya itu berat. Ke Jepang dan ke Australia. Oke, berarti dari Andri 4 poin ya. Kita dari hasil Jepang sama Arab berarti sesuai targetnya PSSI juga ya. Dari Bung Ais ini 1 poin nih masalahnya. Iya, gue maunya sih 4. Gue maunya 4. Gue maunya 4. Lawan Arab harusnya gue bukan 4. Gue maunya 4 tapi feeling gue paling masuk akal 3. Oh, 3. Bahkan bisa 1. Oh, bahkan jelek-jelek 1 ya. Jelek-jelek 1. Terakhir nih, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih, adalah tentang nasibnya Sintayong. Karena yang gue tadi bahas di awal tadi, kalau Erick Thohir minta itu adalah harga mati. Berarti kan nggak bisa ditawar-tawar nih, Dri. Apakah itu pertanda kalau posisi Sintayong mulai tidak aman? Apa yang lu tangkap atmosfernya di Untuk tempat saat latihan? ini mungkin ya tingkat kepercayaan publik terhadap Sintayong udah menurun ya. Yang lu tangkap ya? Iya, itu imbas dari hasil kita kalah dari Cina kemarin. Oke. Karena kan dia melakukan banyak eksperimen di situ ya. Di situ udah mulai menurun dan langsung dihadapkan dengan ujian berat lawan Jepang. Ya, kita emang sulit untuk meraih poin lawan Jepang, apalagi menang ya. Dan lawan Arab Saudi, tapi ketika 2 hasil ini kita babak belur nih, ya mungkin bisa menjadi evaluasi dari PSSI untuk Sintayong ya. Karena kan PSSI udah memenuhi apa yang dia minta dari Sintayong ya. Mulai dari pemain, kebutuhan pemain, terus kayak fasilitas dipenuhi. PSSI juga ingin yang gue kasih harus ada dampaknya nih. Ketika belum ada hasil yang diharapkan, mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut. Gimana Bung Ais? Ya itu hak prerogatif PSSI sih betulnya, ketum ya. Dan kalau menurut gue apa yang sudah dilakukan STY ini sudah cukup bagus sebetulnya. Bahkan Eurosport kan, media asing, media jaringan televisi Eropa yang markasnya ada di Lyon, Perancis itu bikin liputan lah, walaupun tayangnya di YouTube ya. Di YouTube mereka itu ada video 6 menit isinya kejutan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini. Dia bilang apakah tim dengan ranking terlemah ini bisa lolos ke Piala Dunia gitu. Ya mengacunya sih memang masih di matchday 1-2 kayaknya. Yang seri kemarin. Yang seri lawan Arab Saudi dan Australia. Itu kejutan buat mereka, dan mereka juga menyoroti kiprahnya Sintayong, masukin pemain-pemain muda, kemudian rankingnya kan dari Sintayong masuk itu 170-an ya. Sekarang udah 130, naiknya kan 45 lebih ya. Iya. Artinya kan di situ ada memang apa yang dilakukan Sintayong cukup bagus ya, cukup dipuji juga. Tapi memang ekspektasi kita terlalu berlebih kalau menurut gue. Oke. Karena kalaupun kita pecat Sintayong, siapapun pelatihnya belum tentu bisa cocok.
Kita lihat Roberto Mancini bawa Italia juara Italia, Yes. juara Eropa Yes. tahun 2020 ya. Iya, COVID. Tapi saat di Arab Saudi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak cocok gitu. Dan banyak pelatih-pelatih yang seperti itu. Jose Mourinho bagus di Chelsea, bagus di Inter Milan. Saat ke Real Madrid nggak bagus-bagus amat gitu, walaupun ada trofi juga sih gitu. Ya, dan banyak pelatih seperti itu gitu. Dan kalau kita lihat ekspektasi kita lolos ke Piala Dunia, kita ini rankingnya masih 130. Betul kita pemain-pemainnya adalah pemain-pemain yang banyak di Abroad. Eropa, abroad. Tapi kita perlu lihat yang grade A-nya berapa sih? Grade A-nya paling bisa dihitung sama jari, Ijes. Kemudian Verdong. Tom Haye juga grade A sedang flop. Iya, declining dia. Iya, kemudian paling juga Kevin Dix, Messi Gers. Iya. Selebihnya Nathan bisa dikatakan Swansea ya, yang juga bukan pemain utama. Iya, Justin Hapner U21. Ivar Jenner masih Ivar di tim Jenner muda. juga tim junior. Ya, Rafael Strax main di Australia gitu. Brisbane. Ragnar Oratmangun juga main di Belgia. Artinya bukan pemain-pemain grade A. Dan tim ini tim baru, Pak. Tim baru. JIJS baru main 6 kali. Artinya kalau kita bandingin dengan Irak, dengan Uzbekistan, dengan negara-negara lain, ya kita masih jauh. Untuk mencapai kesananya tuh kita perlu waktu. Apakah itu artinya kalau yang gua tangkap, lu lebih ke kasih kesempatan ke Sintayong, seandainya dia gagal di babak keempat ini? Iya, ini kan Babak tim ketiga. baru terbentuk belum terbentuk bahkan menurut gue. Karena belum punya striker, gitu. Belum terbentuk bahkan. Bisa dibilang kan ini nyicil-nyicil. Iya. Nyicil-nyicil. Satu. Satu datang. Jadi belum betul-betul puzzle-nya belum lengkap bahkan. Puzzle-nya baru nemu belakang, baru nemu tengah, baru nemu ini gitu. Jadi menurut gue, kalaupun mau STI out ataupun setelah kualifikasi Piala Dunia, selesain dulu sampai akhir gitu. Jangan di tengah jalan. Jangan gitu di tengah ya. jalan. Evaluasi mungkin dari performa tim, Mas ya. Betul. Kan target DPSSI kan untuk lolos ke fase keempat ya. Iya. Kita lihat dari situ. Kalau kita gagal di fase ketiga ya mungkin evaluasi terkait performa tim ya untuk mempertahankan Sintayong mungkin dari gue pribadi ya. Kayak kata Mas Ais tadi, kita lihat fase selanjutnya Piala Asia mungkin nanti Mungkin ya, bagaimana 2027 ya. 2027 Dimana kita udah pasti lolos pastinya. Pasti lolos. kasih Piala Asia bisa jadi catatan juga di situ. Atau kalau enggak pertaruhannya di Piala Nah, AFF aja. Tapi kan tim U22. Iya, diubah lah. Itu kan masih bisa diubah. Oke, gua potong. Ini udah melebar kemana-mana. Tapi satu hal yang pasti adalah Sintayong sudah melakukan ya apa yang bisa dilakukan. Sekarang istilahnya judgment day-nya dia istilahnya ya. Yang menarik adalah dia bilang dia tahu cara ngalahin Jepang. Nah, kita tunggu apakah itu bisa terwujud di lapangan atau tidak. Target adalah posisi 4 dan itu adalah harga mati buat PSSI ke Sintayong. Apakah dia berhasil atau tidak, waktu yang akan menjawabnya. Akhir kata, thank you Bung Ais, thank you Udri, thank you udah datang. Kita tutup podcast Ruang Ganti kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!